saya.
kita. Silakan dulu. Mari kita
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, sebelumnya kita juga nggak setiap saat bisa datang ya. WL-nya nggak bisa saat datang karena beliau juga punya kesibukan dan kebetulan hari ini bisa datang. Ya, sekali lagi kita bisa buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Saya singkat aja firman-nya mungkin. Ya, di dalam 2 Raja-Raja ini diceritakan tentang namanya Elia naik ke sorga. Ya, siapa yang mau naik ke sorga? Ya, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan saudara berdiri di tempat ini itu sudah tepat. Ya, karena kita jadi pelaku-pelaku firman. Satu di antara jadi pelaku firman adalah puasa penenangan diri di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 2 Raja-Raja ini saya mau ceritakan sedikit ya. Di ayat yang pertama, ya 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Ya, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya, Gilgal itu bicara tentang namanya lingkaran. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan hidup dalam lingkaran permasalahan yang tidak pernah bisa keluar. Kalau saudara tidak tepat dalam hidup sebagai orang Kristen. Ya, karena orang Israel keluar dari padang gurun harus dipimpin oleh Tuhan. Kalau enggak ya mutar. Berapa banyak orang sakit hati tetap pilih sakit hati ketimbang ngampunin. Padahal jalan Tuhan harus ngampunin, maka kamu keluar dari kepahitan. Nah, kamu hidup namanya dipimpin dengan namanya hutang, terus cari hutang, kamu akan masuk dalam lingkaran Gilgal. Nah, kalau misalnya kamu, ya karena banyak orang sekarang nih, ya saya kemarin bulan pertama kesini, saya doa di sana, ya saya doain orang 400 orang. Itu rata-rata tuh kena utang semua. Ya, saya nggak tahu berhubungan saudara itu kesini itu karena utang atau apa dan lain sebagainya. Ya, tapi percayalah Tuhan itu pasti tolong. Ya. Nah, saat saya lihat karena banyak orang sekarang tuh gampang tinggal pinjol terima duit. Nggak pernah namanya berlutut berdoa minta pertolongan Tuhan. Tinggal KTP begini foto jebret duit turun. Ayo, pinjol apa Tuhan? Harusnya Tuhan. Tapi kenyataan di lapangan pinjol semua. Kebanyakan ini, saya nggak ngomong teori saudara, saya dilihat di lapangan tuh kayak begitu. Ya, mulut kita ngomong Tuhan, tapi hati kita munafik. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak berani namanya benar-benar hidup ngandelin Tuhan. Ya, dan saya berdoa supaya saudara itu bisa namanya masuk namanya hidup dalam perjanjian Tuhan. Jangan di Gilgal saudara. Gilgal itu kamu akan lingkaran masalahnya yang sama. Bertahun-tahun kamu gak keluar. Artinya hidupmu lagi di Gilgal. Nah, kamu perlu keluar dari jalur situ. Ya. Banyak orang kayak ibadah kurang sungguh-sungguh. Nanti giliran kena masalah baru nangis-nangis sama Tuhan. Berapa banyak kita kalau hidup di dalam Tuhan ini masih main-main. Umur saya ya terbilang masih muda lah ya. 40 tahun saya ikut 2 puasa Ester ini dimulai tahun 2011. 2013 saya nggak ikut lagi karena saya diberkati Tuhan pekerjaan, saya jalan. Saya dipanggil Tuhan 2020 full time, tidak di bawah naungan gereja manapun. Ya, tapi jangan gaya-gayaan saudara. Kalau disuruh Tuhan, Tuhan yang jamin. Dan saya lihat 4 tahun belakangan ini Tuhan beneran jamin. Dan saya melihat hidup saya ya seperti dalam Matius 4 ayat 4. Hidup bukan karena roti, tapi karena firman. Hidup bukan karena tabunganmu, bukan karena suamimu, bukan karena kamu punya aset, tapi bergantung pada firman. Nah, bagaimana kamu praktekkan? Dan itu perlu iman. Bukan ngomong kita teriak-teriak di dalam Tuhan, tapi nanti kenyataan waktu kita di lapangan ada masalah. Bagaimana? Banyak orang itu jatuh. Termasuk yang di mimbar. Saya hidup dalam lingkungan mimbar soalnya. Yang selingkuh juga banyak. Tapi kita nggak bahas itu. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dan Dia akan membawa anak-anaknya yang tetap setia dan percaya. Ya, hari ini kalau dengar khotbah dari Pak Nababat ya tentang bagaimana dia memberkati kita, contoh keluarga. Ya, untuk namanya dia memberkati kita. Ya, Ibu Sally, bagaimana saya mendengar beliau untuk namanya, ayo jangan menyerah ikut Tuhan, tantangan apapun terus terobos. Saya lihat Pak Alex juga ya. Dalam pelayanan di sini dia punya kerja keras dan saya percaya itu punya umpatan tersendiri di dalam Tuhan.
Ya begitu dengan Pak PRT, saya ketemu di sini dan wah ini beliau masih setia juga melayani. Lalu saya pikir yang kayak gini-gini tuh perlu dicontoh, saudara. Perlu saudara ikutin, perlu saudara namanya minta nasihat melalui beliau-beliau ini. Ya saya di tahun 2023 juga hampir ninggalin Tuhan, bukan murtad, nggak mau pelayanan aja. Ya, tapi lain waktu kita sesi yang berikutnya kalau diizinkan untuk namanya cerita ya. Ayat yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Betel itu adalah rumah pertemuan dengan Tuhan. Bagaimana Abraham membangun namanya mesbah di Betel, saudara tahu? Dia hidup dalam kemurahan Tuhan. Dia nggak perlu kerja keras, diberkati Firaun. Saudara bisa baca sendiri di rumah di dalam Kejadian 12. Nah, saudara mau hidup dalam kemurahan Tuhan? Bangun pertemuanmu dengan Tuhan. Bukan di gereja. Di gereja itu bagi kita tuh cuma sarana, ya satu di antaranya kita ibadah. Tapi bagaimana pertemuanmu dengan rumah itu yang paling penting daripada gerejamu. Bukan berarti gereja itu nggak bermanfaat atau nggak berguna. Apa yang paling penting adalah keintiman kita di rumah. Karena seringkali orang bilang di gereja hadiratnya kuat, hebat dan sebagainya. Bagaimana di rumahmu? Apakah Tuhan yang sama kamu rasakan di gereja hadir juga di rumahmu? Ayo. Atau kamu malas berdoa terus berpikir Tuhan akan hadir? Tuhan nggak bisa hadir dengan namanya kita ini pasang salib di rumah gede-gede gaban. Nggak bisa. Kalau Tuhan hadir saat saudara nyembah Tuhan, baca firman, baru dia bisa hadir. Nggak saudara namanya pasang apa? Tak. Ya saya sering ke rumah-rumah orang Kristen, orang Katolik ya, tanam palem lah, gambar Roh Kudus segede gaban gitu. Tuhan nggak hadir dengan kayak begitu. Saat saudara berlutut, nangis, Tuhan tolong aku, dia akan hadir. Amin saudara. Amin. Jadi jangan jadi Kristen kamuflase. Ya kita bisa bilang Yesus baik. Apa benar Yesus itu baik? Saya ini hidup di dalam Tuhan nggak dengar kata, maksudnya gini. Ya saya harus ngalamin Tuhan baik itu harus di dalam hidup saya, bukan kata orang. Pendeta boleh ngajarin, tapi kita harus ngalamin secara pribadi. Apa betul Yesus itu baik? Dan saya coba tanya Tuhan, apa Engkau itu baik? Saya sendiri mau ngalami kebaikan. Saya nggak mau dengar kata ini, kata ini, kata ini. Termasuk referensi kita adalah Alkitab. Dan Tuhan nyatain. Saya pernah sakit parah, hampir mati, disembuhin Tuhan. Dan saya lihat satu di antara banyaknya Tuhan itu benar baik. Ya, saudara masih yakin bahwa Yesus itu baik dalam hidupmu? Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa wah saya sudah banyak masalah nggak ditolong Tuhan. Ya, saudara jangan hidup di Gilgal. Bangun pertemuan yang ini menentukan hidupmu bisa keluar dari Gilgal. Hidupmu bisa keluar dari padang gurun saat kamu punya pertemuan dengan Yesus, bukan dengan yang lain. Meeting kamu kejar, tapi Tuhanmu bagaimana? Kemarin saya di TikTok bilang, kalau orang disuruh doa jauh pak, alasannya banyak. Ya kayak ibu saya kemarin cerita, orang mau kesini aja banyak alasannya. A, B, C, D dan sebagainya. Coba kalau dibilang naik doa puasa dikasih pesangon 4 miliar pasti pada datang. Nah sebenarnya datang karena Tuhan apa karena 4 miliar lah gitu loh. Ayo betul apa betul? Ya betul apa botol kalau kemarin. Ya, nah saya mau cerita. Ini Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Saudara harus persiapkan dirimu dengan baik. Saudara boleh bekerja sebagai apapun bentuknya, yaitu bagi tanggung jawabmu dalam hidup sebagai manusia. Saya pernah berdoa sama Tuhan tahun 2013 minta bertemu dengan Yesus. Saya ini bukan background orang Kristen. 2011 saya nantang Yesus. Ya, 2013 ya saya lain kalian cerita saksian hidup ya. 2013 saya bilang Yesus, kalau engkau ada, saya bilang saya ingin bertemu. Ya, berapa dari sini saudara yang rindu ketemu Yesus? Angkat tangan. Ya, doa semua. Tuhan jawab sesuai dengan kerinduanmu masing-masing. 3 tahun kemudian, 4 tahun lebih sorry, 4 tahun kemudian 2017. Ya, ini yang saya mau ceritakan. Bagaimana Elia terangkat, saya juga mau ceritain buat saudara. Ya, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Jam 5 saya berdoa, nyembah Yesus. Selesai saya pujian, penyembah 1-2 lagu. Saya berlutut, nangis, tidur. Kurang lebih setengah 6 ya kayak jam-jam segini. Setengah 6 saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya itu lihat ada saya masuk dalam sebuah ruko. Di dalam sebuah ruko itu saya ketokin pintu-pintu orang untuk ibadah.
Di saat saya ketok itu semua, yang muncul tuh ada orang Kristen, ada kaum seberang, ada agama Buddhis, Muslim. Saya sampai bingung nih kok yang muncul orang begini semua. Dan saya nggak mau tahu lah, pokoknya saya di situ agak senewan juga di dalam mimpi itu. Saya marah, kenapa? Karena udah mau jam 8, ibadah jam 8, tapi nggak siap jam 8. Berapa banyak orang Kristen kalau ibadah kayak begitu. Jam 9 datang setengah 10. Jam 10 datang setengah 11, jam 12 datang setengah 11. Bahkan ada yang udah mau doa berkat baru datang. Terus bilangnya aku mencintai Tuhan, munafik kayak gitu. Saudara tahu saya ketahui dan datang kumpul semua. Nah di tangan kiri saya tiba-tiba ada tertulis, rapture is now coming. Saya dikasih Tuhan mimpi itu tentang kedatangan Tuhan. Saat itu saya langsung buru-buru naik ke balkon ke lantai 2 dari ruko itu. Dan saya berdiri di balkon itu seorang diri. Dan saya lihat langit yang kosong. Saya lihat langit kosong itu, saya lihat berwarna biru, muncul yang tadinya kosong sebelah kanan saya ini, malaikat Tuhan bermunculan. Dari ujung kanan sampai ujung kiri itu malaikat semua. Saya nggak ngomongin halus, saudara. Saudara sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Entah kamu mau percaya dengan kesaksian apa enggak, tapi saya akan bersaksi ke banyak orang. Dan di tengah-tengah saya lihat sebuah tempat yang kosong. Di dalam kemudian muncul sebuah tahta berwarna emas berkilau-kilauan. Itu doa saya 2013 ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah disitulah muncul sesosok ya, kita tahu bahwa itu seorang laki-laki berpakaian mahkota bersinar nggak bisa lihat wajahnya. Ya kita tahu itu adalah Yesus. Dan selang tidak berapa lama kemudian, malaikat yang tadinya kanan sampai kiri itu sibuk turun ke bumi. Ngapain ngangkatin saudara dan saya. Saya nggak bertanda. Nah masalahnya begini saudara, yang diangkat sedikit. Matius 7 ayat 11, pintu Tuhan itu sesak, sempit. Banyak yang dipilih, sedikit yang terangkat. Pastikan saudara itu punya hati kebenaran. Saudara mau orang Kristen mau bagaimanapun Tuhan punya nilai dalam hidupmu. Saya nggak menghakimi saudara ini nggak terangkat enggak. Itu urusan Tuhan. Urusan saya cuma nyampein aja apa yang saya lihat. Saya lihat itu semua malaikat Tuhan turun dan ngangkat semua naik ke atas. Herannya saya di situ nggak terangkat. Saya nungguin kapan saya diangkat sama Tuhan. Dan di situ ada kayak penyesalan turun dengan kuat yang nggak pernah saya rasain sampai hari ini dalam hidup saya sendiri. Kalau kamu tertinggal, saya udah ngerasain namanya penyesalan itu kuatnya luar biasa. Serius. Saya bukan lagi nakut-nakutin, ya firmannya kok serem dan lain sebagainya. Ya ada yang, ya kan tadi ada yang khotbahnya keluarga, yang mana baban, ada yang khotbahnya semangatin, ya sekarang khotbahnya tentang mau persiapkan diri. Dan saudara tahu yang terangkat sedikit dan saya pun nggak terangkat dalam diri itu. Dan saya tuh mengalami tekanan kuat depresi, atau kenapa muncul dari kepala sampai ke bawah. Dan saya berlutut, saya nangis, Tuhan kenapa saya nggak diangkat? Dan di situ ada Roh Kudus bicara di hati dengan kuat. Makanya orang percaya yang hidupi namanya sebuah penyembahan pasti akan dipenuhi Roh Kudus. Kamu jangan berpikir orang percaya pasti dipenuhi Roh Kudus, enggak juga. Simpson Roh Tuhan keluar, Saul Roh Tuhan keluar. Kenapa enggak taat? Yang main-main sama Tuhan. Kalau ibadah aja males-males, baca firman males-males, terus bilang mengasihi Tuhan, makanya saya bilang munafik. Cinta Tuhan tuh kamu harus baca surat cintanya dia buat kita. Saya baca firman ini bukan mau sombong saudara, 57 kali saya sudah selesai. Tapi ingat, kalau nggak bertobat mau 1000 kali pun baca tetap ke neraka. Tapi ini buahlah ketaatan yang Tuhan minta sama saya. Dan heran ya saudara, waktu saya katakan begitu, ada Roh Kudus ngomong, nak bangun, kau sedang tertidur. Aku saya bangun. Di situ Tuhan ngomong begini, apa yang kamu lihat sampaikan. Saya ambil gitar, saya nyembah. Saya nyembah. Pesan Tuhannya cuma begini tuh, kasihku akan semakin hilang. Bukan kasihnya Tuhan, di kitanya yang hilang. Orang akan semakin lebih jahat dan sudah terjadi. 2017, saya dengar firman itu. 2017. Lihat zaman corona, siapa yang peduli? Mau pendeta, mau pendeta corona juga takut.
Saya ngelainin orang-orang sampai mati segala macam, tak kuburin semuanya. Itu sama istri saya. Sampai orang tanya, lu nggak takut mati? Mati adalah keuntungan. Tak praktekkan firman, nggak asal ngomong yang mimbar ngomong, wah mati adalah keuntungan dan segala macam. Saudara punya iman masing-masing ya. Ini saya. Saudara mau tiru nggak tiru itu silakan urusan saudara dengan Tuhan. Jadi jangan, wah ini kekonyolan dan sebagainya, terserah. Itu namanya iman. Dan sampai hari ini saya nggak pernah namanya kena COVID. Kenapa? Ketulusan melayani jiwa-jiwa nggak membuat hidupmu itu terkena kontaminasi dengan namanya virus. Bukan berarti pendeta nggak ada yang nggak kena, banyak saya lihat banyak juga pendeta yang meninggal. Tapi balik lagi, wah karena dia kurang kudus, itu urusan Tuhan bukan urusan saya. Urusan saya mungkin belum selesai, mungkin beliau udah selesai. Ya positifnya gitu aja, rumahnya udah jadi. Jadi jangan dibilang, wah lu kurang iman dan sebagainya, itu nanti. Dan saudara tahu waktu saya lihat itu semua, dan saya bikin YouTube, kesaksian semua segala macam. Ya puji Tuhan, jutaan orang nonton. Kenapa? Bukan buat saya aja. Biar semua namanya manusia itu perlu mendengar Yesus akan datang. Ya, seperti Elia. Siapa yang di sini punya namanya pergumulan? Coba angkat tangan. Ya, pergumulan. Nggak apa-apa, angkat tangannya aja, nggak usah malu-malu. Pergumulan, mengutang, segala macam. Ya, dengar baik ya, di ayat yang pertama, ya menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam apa? Angin badai. Badai itu bisa namanya membuat hidupmu kenal Tuhan. Elia naik ke surga karena badai. Jadi jangan saudara buru-buru dengan badai hidupmu. Wah kok rasanya udah nggak tahan dan sebagainya. Tenang, tunggu dulu. Elia naik ke surga dengan angin badai. Badaimu itu bisa namanya membuat hidupmu itu naik di bawah, naik tinggi sama Tuhan. Badai yang kamu terima itu bukan sesuatu yang membuat hidupmu jadi down, itu tergantung imanmu. Imanmu percaya kepada Tuhan, badai itu membuat hidupmu dibuat berbeda hidupmu. Amin saudara. Ya, ini cara pandang dunia apa? Cara pandang firman yang kamu mau lihat. Nah, yang pertama saya nggak terangkat. Yang kedua, di tahun 2020 sama seperti saya nggak minta ketemu Tuhan hari itu. Saya berdoa jam 5 sama seperti setengah 2020. Saya suka tuh kalau berdoa tuh begini, Tuhan bicara Tuhan. Apa yang kau mau? Nah, saudara kalau mau berdoa di hadapan Tuhan, jangan keluh kesahmu aja yang kamu sampaikan. Belajar tuh namanya Tuhan, kau mau bicara apa? Apa yang kau mau dari hidupku? Belajar. Terserah saudara mau tingkatan S1, S2, S3, S1 dan sebagainya. Yang penting tanya Tuhan. Kita ini perlu dipimpin Tuhan, bukan dipimpin otak kita. Otak kita nggak membuat kita selamat. Hidupmu bergantung dengan pendeta ke neraka, saudara. Harus bergantung ke Yesus, ke firman. Ya jangan jadi kamu bilang saya itu persekutuan ini hadirat Tuhan. Nggak penting menurut saya. Yang penting di rumahmu tuh ada Tuhan, enggak? Kalau ada Tuhan, keluargamu nggak akan bercerai. Kalau ada Tuhan, hidup ekonomi akan dijamin Tuhan. Asal tepat. Tapi kalau kita hidup sembarangan, suka-sukanya kita, mau-maunya kita, gimana Tuhan mau namanya memberkati kita? Dia tuh baik loh, beneran baik. 2020 saya minta sama Tuhan, Tuhan bicara Tuhan. Mimpi yang berbeda. Ya, saya mimpi di dalam satu ruangan. Ibadah kayak begini. Tapi saya melihat di posisi kayak pojok atas. Saya ngeliat diri saya ngeliat istri saya. Saya datang dari arah sana, istri saya datang ke mimbar. Nah, saya ngeliat pendetanya tuh habis selesai khotbah. Lagi mau perjamuan kudus. Waktu dia mau perjamuan kudus, saya lihat sinar itu turun dari atas. Turun. Yang di mimbar itu ada cuma 3. Saya, istri saya, ada 1 pendeta. Turun. Dan saya lihat jemaat itu kurang lebih hampir 70 sampai 100 orang. Ya ada bagian kanan, ada bagian kiri. Dan sama penuhnya, kanan dan kiri. Tapi yang saya lihat di sebelah kanan arah mimbar itu lebih banyak perangkat, yang kiri sedikit. Jadi saudara kalau ibadah jangan duduk sebelah kanan mimbar, ya percuma mau duduk di mana aja sama aja. Ya. Karena ini kesaksiannya yang kanan lebih banyak perangkat, jadi saya ke kanan kan kadang-kadang jemaat haleluya gitu. Ya, nggak mempengaruhi kamu duduk di mana pun. Mau di gua pun tetap terangkat kalau memang Tuhan mau angkat. Dari situ saya lihat, oh, baru saya lebih tenang.
daripada mimpi itu. Mimpi yang pertama itu ngeri, saudara. Itu sampai keringetan saya. Sampai ngerasain rasa takut yang luar biasa. Kalau orang berpikir di dalam Tuhan, gak ada takut. Tuhan kasih lihat itu saya, belum kuat hidup saya takut. Takut bukan gak, ngeri. Dan saya berdoa saudara itu kembalilah kepada jalannya Tuhan, bukan jalanmu. Ya ingat, hadirat Tuhan itu nggak ditentukan lewat tadi apa media ini, media itu. Saat kamu berlutut di hadapan Tuhan, harusnya Tuhan hadir di rumahmu. Ya, jadi jangan saudara berpikir, wah ikut ministry ini, ikut kegerakan A, B, C, D. Wah hadiratnya luar biasa. Nah di rumah bagaimana? Wah berantemnya Pak yang luar biasa Pak. Hadiratnya enggak. Anak hadirat Tuhan sanggup mempertobatkan orang. Ya, murid-murid Yesus ikut Yesus, satu jiwa pun nggak dibawa. Tapi mereka waktu di 2 Korintus 1, ya orang percaya berkumpul, Roh Tuhan berkuasa. Petrus sekali khotbah 3.000. Apa karena Petrusnya? Karena Roh Tuhan hidup tinggal dalam Petrus. Ya, saya berdoa supaya saudara itu bisa lakukan hal yang sama. Karena roh yang sama juga masih ada sampai hari ini. Amin saudara ya. Ayo kita baca ya ayat yang ke-2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi Tuhan yang suruh membuat kamu itu punya kemah pertemuan dengan Tuhan di rumah. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ya, jadi Elisa pun yang mungkin notabene dia juga kurang mengerti dan sebagainya, tapi dia mengikuti semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya saya cerita, Bu Sally, Pak Berti, ya Pak Nababan, begitu juga Pak Alex, segala macam, ikutin orang-orang yang ngasih contoh yang baik. Saat itu membuat hidup saudara itu punya iman yang baik, membuat hidup saudara itu bisa bergairah dengan Tuhan. Kamu akan lihat hal-hal yang ajaib menurut saya saat kamu bisa menentukan hidupmu itu memilih jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Jangan pernah bikin hidupmu sendiri. Saya melihat hidup manusia itu semakin berumur, semakin penuh dengan masalah. Ya, kamu mau punya uang, mau kaya, mau nggak kaya, mau uangmu triliunan dan sebagainya, kamu akan tua juga, akan sakit. Berapa banyak uang nggak bisa apa-apa. Orang berpikir uang segala-galanya. No, saya juga bukan hidup orang kaya, sederhana aja. Rumah saya juga ngontrak sampai hari ini. Tapi Tuhan pernah ngajarin jangan bergantung dengan uang. Buka di dalam Amsal 5 ayat 15 sorry, Amsal 15 ayat yang 29 ya, atau 19. Tentang buahku lebih berharga. Ya, jadi saudara jangan bergantungkan hidupmu dengan namanya sebuah materi. Uang nggak bukan segalanya, serius. Coba kalau kamu naik terbang, naik pesawat, terserahlah kamu mau ke daerah mana. Ya, terus ngalami goncangan pesawat, kamu ngapain? Doa. Pakai uang, biar kamu bayar pesawatnya nggak goyah. Gak bisa, langsung hati manusia itu kembali kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Ya, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi dua orang benar didengarnya. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa hidup kita ini sebagai orang Kristen Tuhan gak pernah jauh. Belum tentu. Kalau hidupmu fasik, tidak percaya kepada Tuhan, ya hidupmu itu tidak akan didengar sama Tuhan. Yang ngomong firman bukan saya. Yang ngomong firman. Jadi hidupmu harus benar. Maka Tuhan dengerin doa. Makanya kenapa banyak orang Kristen berdoa udah ngotot-ngotot, nangis-nangis, keluar ilus dan segala macam, doa gue kok nggak dijawab-jawab. Perhatiin gaya hidupmu, supaya hidup kita ini dipimpin sama Tuhan yang benar. Dia ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, mengajari apa yang diperkatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, minta Roh Tuhan itu. Petrus bisa mempertobatkan ribuan jiwa karena Roh itu. Ya, Roh yang berkuasa itu dalam hidup manusia. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara itu jangan mempermainkan namanya kasihnya Tuhan. Kedatangan Tuhan segera terjadi. Ya, balik lagi ke dalam 2 Raja-Raja yang keempat. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Yeriko adalah artinya kota yang bau harum-haruman. Hidupmu kalau di Gilgal, kamu perlu ke Betel. Jadi kalau kamu kena banyak masalah dan sebagainya, kamu perlu bikin kemah pertemuan di kamar rumahmu, terserah. Ada kamar sisa,
bikin kemah pertemuan dengan Tuhan. Di titik itu kamu bertemu dengan Tuhan. Karena di tempat itu kamu bertemu dengan Tuhan, tempat itulah jadi berkatmu. Setelah kamu namanya di battle, kamu apa? Jericho. Buah rohmu akan harum di hadapan setiap lingkungan kita. Bukannya yang jadi kayak benalu. Kenapa ya? Kita perlu buah-buah roh. Seperti Galatia 5 ayat yang 22. Ya, kamu akan memiliki namanya kesabaran, kelembutan, murah hati untuk memberkati. Ya, kamu akan hidup namanya dalam gampang tolong orang, doain orang dan sebagainya. Itu akan kamu lakukan saat kamu sampai di Jericho. Tapi kalau hidup kita cuma diri kita, ya kamu seperti Dewa Timotius. Di akhir zaman orang mementingkan dirinya sendiri. Terus kamu bilang, aku ikut Yesus. Yesus nggak begitu. Yesus turun dari sorga buat kita. Kalau dia modelnya mentingin diri sendiri, ngapain gue turun ke bawah? Nyusahin aja manusia. Gue ciptain lagi aja yang baru. Betul. Tapi karena kasihnya dia yang besar, dia mau repot-repot turun buat kita. Nah oleh karena itu, kamu harus sampai ke titik ini. Jericho, buah-buah rohmu harus bagus. Ya, jadi jangan pemarah, hidup marah lagi. Selingkuh balik selingkuh, narkoba balik narkoba. Terus bilang cinta Tuhan. Malaikat bilang dari atas juga perat. Ya kenapa kita nggak suka lihat-lihat yang kayak begitu? Nah saya berdoa supaya saudara itu juga bisa namanya memperhatikan gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Pak pendeta ini gini-gini jatuh Pak. Gak usah ngurusin pendeta, urus saya diri sendiri. Saya bergaul dengan beberapa pendeta yang mohon maaf ya, juga ada yang berapa jatuh. Saya nggak peduli, salaman aja, ngobrol aja. Kalau main ya entar dulu. Kalau main entar dulu. Karena saya orang yang melihat, ini orang kalau bisa membawa iman saya lebih taat, lebih strong, saya akan coba bergaul dengan orang lain. Saya bertemu dengan hambanya ini udah lama, bergaul baru 1 tahun. Dan saya juga bisa belajar dengan worship dan lain sebagainya. Ini bergaul kayak gini yang kita tuh harus cari. Supaya imanmu bertumbuh. Ya, jadi jangan bilang nanti, iya karena pendetanya nggak ngajarin, kamunya yang nggak belajar. Tuhan tuh kalau kamu mau apapun, ya saya berdoa Tuhan, aku mau bertemu dong, dikasih. Artinya setiap kamu mau belajar apapun bentuknya, iman, ketaatan, kasih Tuhan, ya banyak hal tentang ekonomi, tentang namanya bagaimana hidupmu bisa murah hati, memberkati banyak orang dan sebagainya, Tuhan akan ngajar. Karena dia adalah Allah segala zaman. Jangan ngomong firman jago saudara, prakteknya yang paling penting. Jangan banyak ngomong firman, lakuin firman yang banyak. Betul apa betul? Karena kalau firman ngomongin banyak, setan jago ngomongin firman. Kamu kan kalah sama dia. Adam jatuh, setan ada. Kamu nggak ada. Daud berzina, setan ada. Kamu nggak ada. Dia lebih hafal firman. Masalahnya Lucifer tidak taat akan firman. Kamu mau taat, tergantung kamu. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau enggak ya kita berdosa. Kayak saya nantangin Tuhan, dia tewas pasti saya. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Kalau tadi Tuhan tuh baik Pak, betul baik. Makanya dia ngampunin kita. Ya jadi jangan mempermainkan namanya sebuah kemurahan hatinya Tuhan. Hiduplah kita ini berterima kasih. Hiduplah kita bersyukur. Apa sulitnya sih menyembah Tuhan? Di rumah dia nggak suruh kamu keluar jauh-jauh, ya berpuluh-puluh kilometer dan sebagainya. Nggak perlu, di rumahmu dia juga bisa hadir. Tapi orang Kristen kok malas. Saya ingin bertemu dengan malaikat Tuhan, nggak penting saya bilang. Temu Yesus lebih penting. Saya lihat ini nggak penting, buah rohmu lebih penting. Karena banyak orang lihat begini, kelakuannya mengerikan saudara. Saya nggak tertarik dengan hal yang gitu. Bagaimana hidupmu itu berbuah, membawa jiwa. Kalau keluargamu belum bertobat, jangan ngomongin yang terlalu hype lah. Tuh depan mata. Saya ini keluarga semua Buddha, bukan orang Kristen. Tapi doa puasa Esther ini membuat saya melihat keluarga saya terima Yesus dulu. Saya nggak baca. Saya cuma nggak pernah nginjilin keluarga saya, nggak pernah. Saya nggak usah banyak ngomong firman. Kalau Tuhan suruh ngomong nggak usah. Karena Tuhan tuh nggak cerewet, nggak kayak kita. Baca, Tuhan tuh ngomong.
berkati, udah diem. Lu mau lakuin nggak lakuin terserah lu. Kalau pernah dengar suara Tuhan, saudara akan ngerti. Tuhan tuh nggak cerewet. Dia akan ngomongin A, B, C sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nggak akan ngomong cerita panjang lebar kayak gitu. Masalah ngomong muter. Mau masalah cuma utang 1.000 doang mungkin. Ngomong 3 jam muter. Bikin Roh Kudus capek doang. Ya, jadi saudara itu akan lihat namanya kalau kamu jadi pelaku firman Tuhan, apa sih yang nggak bisa dilakuin Tuhan? Pak, suami saya selingkuh, nggak bertobat-tobat, mabok terus dan sebagainya. Kamu perlu Roh Tuhan, bukan bawel. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, ketiga dan keempat, jadilah teladan. Ya, kemarin Pak Nabano juga ngomongin tentang gembala. Pakai teladan, nggak usah pakai banyak ngomong. Ya, dia marah, kamu sabar. Jangan bikin kecewa, marah dan sebagainya. Bagaimana kamu mau lihat namanya sebuah teladan? Yesus nggak pernah menampilkan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 14, akulah Allah, akulah Bapa, akulah Anak. Melalui akulah kamu lihat Allah Bapa katanya. Nah, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang nggak perlu nunjukin Yesus. Teladan membuat orang lihat Yesus. Betul apa betul? Tapi kalau kita ngasih teladannya jelek, ya dikasih uang 1 juta, ya disuruh beli apa, nggak bertanggung jawab, bagaimana kamu bisa menunjukkan Yesus dalam hidupmu? Orang luar akan kecewa dengan kita. Nah, jadi saya berdoa, Yeriko ini adalah jadi tujuan kita, sampai namanya hidupmu berbau harum bagi orang-orang sekitar. Ya, jadi jangan saudara pikir, oh saya punya karunia A, B, C, D. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat Yeriko. Tuhan lihat buah. Nggak lihat namanya kamu bisa bernubuat, punya penglihatan. Tuhan nggak lihat itu, karena semua yang kamu bilang itu punya Dia. Tapi buahmu mau nggak kamu berikan buat Dia? Ada amin saudara. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus.